Pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Kita bertemu untuk kali ini bersama channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hari. Dan juga channel ini adalah didesain untuk amar ma'ruf media sosial. Dan jangan lupa klik subscribe supaya Anda bisa membuat channel ini lebih bermanfaat bagi lebih banyak orang. Kali ini saya akan berdiskusi dengan Bapak Dr. Anang Priyanto. Saya sarjana hukum, magister hukum. Beliau adalah tim pengendali dari penanggulangan dan penanganan kekerasan seksual, terutama di Universitas Negeri Yogyakarta. Anda tahu bahwa saat ini sedang viral, tapi sudah selesai viralnya karena 4 hari yang lalu, adanya kekerasan seksual di Universitas Negeri Yogyakarta. Menjadi trending topik puluhan juta orang, 50-an juta orang, bahkan ratusan menit melihat video itu. Nah, kita diskusikan apa sebenarnya yang terjadi sesungguhnya. Kita sapa dulu narasumber kita, beliau juga lawyernya Universitas Negeri Jakarta. Assalamualaikum, Pak Dok. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar? Baik-baik ya. Baik, kabar baik ya, Pak. Ya, gimana? Kita kan Universitas Negeri Jakarta menjadi trending topik yang luar biasa akibat ada berita mengenai kekerasan seksual yang terjadi di universitas ini. Apa yang terjadi, Pak Anang? Waktu itu ada berita viral tentang kekerasan seksual lewat media sosial. Jadi Ya, waktu itu ada berita di dalam berita itu chat ya, berita apa WA WA gitu loh, WA WA. Nah, ya, di berita itu antara inisial MH dengan seorang mahasiswi, ya, MH itu laki-laki. Nah, dia anggota BEM Fakultas MIPA. ya, Nah, di oke. dalam WA itu MH ya melakukan pelecehan terhadap mahasiswi itu yang peristiwanya diceritakan di dalam WA itu, ya, WA di medsos ya, bahwa terjadi pada awal penerimaan mahasiswa baru kegiatan PPK, PKKMB, Ya, kegiatan mahasiswa baru pada ya, bulan Februari. Nah, berita tuh sampai viral, Pak. Sampai wah, kemana-mana menyebar. Nah, ya, si ya, MH yang disebutkan di situ pelakunya eh, merasa kaget kata itu, terus dia eh, sebenarnya dia mendatangi dekan itu karena beritanya sudah sampai ke dekanat Fakultas ya, Fakultas MIPA. ya. Dipanggillah dia ke Pak Dekan, dan dia menceritakan kalau dirinya itu difitnah. Diberitakan dia melakukan kekerasan seksual lewat online itu oleh seseorang. Nah, kemudian Pak Dekan menghubungi saya. Pak, ini kan sampai viral, akhirnya MH itu yang diduga sebagai pelaku tidak merasa melakukan viral itu. Nah, kemudian dia ceritanya itu sampai sumpah-sumpah bahwa dia tidak melakukan itu. Ya. Dia jadi dibuktikan. Gitu. Jadi ini, Pak Anang, mau Iya, saya apa eh, konsaiskan. Jadi yang sudah dinikmati masyarakat tentang percakapan MH dengan seorang mahasiswi itu mm-mm. kan seolah-olah terjadi, padahal Iya, adalah tidak terjadi. Yang menarik betul. adalah saudara-saudara para pemirsa, percakapannya itu sangat-sangat apa vulgar, kemudian Ya, juga melecehkan dasar betul, manusia, betul. mengatakan hal-hal yang tabu, Ya, mengajak untuk melakukan hubungan eh, bersebadanan di ya, tempat tim. tertentu seperti Iya, biasanya gitu. Ini yang dinikmati oleh masyarakat dan iya, tentu saja masyarakat sangat sangat antusias untuk seperti itu saling memviralkan sehingga akhirnya viral dan nyatanya
MH itu kan tidak terjadi melakukan pelecehan sosial. Jadi itu Ya, arangan seseorang, begitu kan, iya, Pak? betul, Ya, betul, ya, betul. Nah, ya. kemudian MH itu melapor ke Pak Dekan minta bantuan saya. Oke, Pak, kalau memang MH tidak melakukan, berarti dia harus membuktikan bahwa itu bukan dirinya. Nah, bagaimana kalau dia kita ajak ke polisi, lapor ke Polda, dia Hmm. bersedia, Pak. Ya, ya, Ya. ya. Dan eh, ternyata berita viral itu juga ditangkap oleh Polda ya, waktu itu. Nah, malam-malam tanggal 10, ya, hari Jumat tanggal 10 itu Pak Wakil Dekan USDH yang dari MIPA itu Pak mendapat telepon dari Polda menanyakan apakah benar ini peristiwa yang diviralkan yang Ya. itu memang benar-benar dari MIPA. Nah, Hmm. akhirnya Pak Ali, nama Pak Wakil Dekan USDH itu ya membenarkan, tapi ini sedang ditelusuri gitu. Ya. Eh, Kemudian berjanji kalau besok hari Sabtu kita akan ke Polda. Nah, janjian ke Polda. Saya juga begitu. Saya janjian, oke Pak, kita ke Polda malam-malam itu nelpon. Akhirnya hari Sabtu tanggal 11 saya Pak Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik Kemahasiswaan, Wakil Dekan Bidang Umum Sumber Daya dan Hukum, dan 2 orang anggota BEM MIPA ya, datang Oke. ke Polda melaporkan peristiwa itu ke Hmm. Polda bahwa peristiwa itu sepertinya dugaannya itu sebuah rekayasa yang tujuannya mencemarkan nama baik seseorang yang MH itu dan ya tentunya UNJ juga terkena imbasnya. Ya. Anu, terkenal dalam mindset orang itu notorious, terkenal tidak baiknya ketika berita itu Ya, betul. Jika ya, betul, nyatanya kan tidak betul. Nah, yang ya. membuat rekayasa itu siapa? Inisialnya siapa? Ini belum ketemu, Pak. Pada waktu itu ya belum ketemu. Oke, ya. Kemudian MH yang dituduhkan, yang ditulis di situ, MH, inisialnya memang MH. Dia datang ke Polda, kita tunggu, saya sudah ke sana, Pak Dekan sudah ke sana ketemu. Ternyata yang bersangkutan itu datang dengan rombongan membawa pengacara, gitu. Oke, ya, ya. Pada waktu itu saya masuk ke Direktorat Kriminal Umum, di mana di situ ada bagian perlindungan perempuan dan anak dan kekerasan seksual. Bayangan kita memang ini kejahatan kekerasan seksual. Hmm. Nah, ternyata yang dituduhkan melakukan kekerasan seksual tidak merasa dirinya melakukan itu, tapi dia difitnah loh. Kalau begitu, kalau memang difitnah, berarti ini berkaitan dengan penggunaan apa ya, cyber ya, cyber Ya. penggunaan. eh, Pencemaran, pencemaran nama baik. Ya, dia merasa loh itu berarti pencemaran nama baik dan ujaran kebencian gitu. Akhirnya eh, eh, MH ini diarahkan oleh Direktorat Kriminal Umum harus ke Direktorat Kriminal Khusus ya, Cybercrime. Nah, karena MH ini datang ke Polda didampingi rombongan pengacara, pengacara dia dengan pengacaranya, ya kami nggak bisa mendampingi dia karena sudah ada pengacara. Nah, kami berkoordinasi nanti kalau ada kabar-kabar apa dari Polda akan menghubungi. Nah, kami pulang Pak, kami Pak Dekan dan rombongan dari eh, eh, BEM, tapi BEM MIPA waktu itu diminta kamu nunggu aja yang namanya si MH itu di cybercrime. Nah, Hmm. kemudian diberitakan ke sana. Hari Minggu, Minggu sore itu Polda menghubungi Pak Dekan gitu ya. Hmm. Ya. Sementara saya dihubungi oleh Pak Wakil Dekan Fakultas Ekonomi, Pak Tirman dihubungi
kalau ada mahasiswa ekonomi yang didatangi polisi oleh Polda, mahasiswanya ketakutan. Nah, ada apa ini? Ternyata mahasiswi itu foto foto dia itu dipasang sebagai korban itu, Pak. Ya, Korban yang seolah-olah mahasiswa Fakultas Ekonomi itu yang korban. dilecehkan oleh MH, Iya. yang diajak bermain seksual dengan MH, begitu kan? Seolah-olah. Eh, karena begini, di dalam cerita itu mahasiswi MIPA gitu, tapi gambarnya itu mahasiswi Fakultas Ekonomi. Wah, wah Nah, luar itu loh. biasa. Canggih sekali Polda kita. Iya. Poldanya mendatangi, saya ditelepon mahasiswanya, oke enggak usah takut. Pak polisinya, Poldanya itu juga tak telepon, nggak usah, ya, ya Pak, kami bantu. Nah, akhirnya berita itu malam hari Minggu kalau tidak salah. Pak Hmm. Dekan sudah diberitahu kalau ini pelakunya sudah tertangkap gitu. Nah, Senin siang akan konferensi pers. Ya, Ya. terus kita konferensi pers, diundang, saya diundang ke sana. Saya, Pak Wakil Dekan USDH, Pak Wakil Dekan AK, sama Kepala Layanan Administrasi Fakultas MIPA ke sana konferensi pers. Kita tunggu. Sebetulnya saya sudah diberitahu nanti sudah bisa, tapi saya tidak memberitakan mana-mana. Tunggu aja. Ternyata betul diumumkan di situ pelakunya itu yang namanya inisial RAN. Dia yang membuat cerita karangan lewat medsos itu gitu loh. Dan diberitakan di situ dia sakit hati RAN dengan MH itu yang diceritakan di situ sebagai pelaku pelecehan seksual. Nah, Hmm. sakit hatinya eh, ya pada waktu pemilihan anggota BEM apa-apa di situlah kemudian dia tersingkirkan dan sebagainya. Itu akhirnya ya polisi hanya mengumumkan gitu, ancamannya pelanggaran Undang-Undang ITE, pasalnya disebutkan maksimum diancam 10 tahun penjara. Itu disampaikan di konferensi pers dan beritanya menyebar. Hmm. TV ada wartawan, ada dari RBTV, SCTV, TV One, wah, banyak juga yang akhirnya menyebarkan seluruh berita itu bahwa ya ini sebuah rekayasa menggunakan sebuah kejahatan menggunakan apa ya online, cybercrime, tergolong kejahatan cyber. Begitu kira-kira Pak. Sehingga ya netizen biar tahu akhirnya bukan mahasiswa melakukan pelecehan seksual, justru mahasiswa melakukan cybercrime yang dibungkus itu Ya. kekerasan seksual karena sakit hati, dia memfitnah, mencemarkan nama baik, menyebarkan ujaran kebencian. Itu Oh, yang disebutkan. ya. Jadi para pemirsa, pelecehan seksualnya itu tidak terjadi. Itu hanya karangan. Yang namanya Ya, MH itu make up the story. ya, And story-nya betul. itu untuk mendiskreditkan yang ARN yang membuat cerita RAN, Pak. RAN. Nama inisialnya RAN Ya, ya. pelakunya. RAN make up story tentang MH yang melakukan Ya, pelecehan betul. seksual terhadap wanita yang itu digambarkan wanita itu ada juga mahasiswa MIPA, tetapi sebetulnya foto yang dipasang itu adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ekonomi. Bisnis. Wah, ini memang Iya, benar ini ya. Jadi itu dia menciptakan seolah-olah ada percakapan di screenshot, setelah itu diupload, situ yang dinikmati oleh iya, para pemirsa sehingga menjadi iya. trending topik dan intinya Betul, itu adalah hoax ya karena betul. pelecehan seksualnya hoax tetapi cara untuk menguploadnya itu adalah membuat pencemaran nama baik sehingga berhubungan yang ARN ya, ya RAN. RAN RAN. ya, RAN yang pembuatnya itu akhirnya berhadapan dengan hukum. Iya, Ancaman maksimal 10 tahun penjara. jarak. Itulah pemirsa duduk perkara tentang hoax pelecehan seksual di Universitas Negeri Yogyakarta. Memang kelihatannya orang
untuk menggoreng-goreng berita itu luar biasa. Seperti halnya Pak Anang, Iya, mahasiswa kita itu ada yang mati karena UKT, karena ya. uang kuliah yang Oh iya, iya betul dulu padahal itu. uang kuliahnya sudah selesai tahun Selesai. yang lalu, matinya baru sekarang. Nah, Iya. digoreng-goreng. Baiklah, begitu para pemirsa. Mudah-mudahan para pemirsa mengerti apa yang sedang terjadi dan mudah-mudahan ini merupakan konfirmasi suyanto.id dengan Ketua Satgas PPKS. penanggulangan dan perlindungan kekerasan seksual di kampus Universitas Negeri Yogyakarta, Bapak Dr. Anang Priyanto Sarjana Hukum. Terima kasih Pak Anang. Oke, Mudah-mudahan sama-sama. kita sehat walafiat, ketemu lagi. Wassalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.